Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLC Tarot. Ini weekly reading general Aries dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Desember 2021. Readingan ini khusus untuk karir dan kesehatan ya. Oke, seperti biasa mohon dicek Sun, Moon, dan Rising kamu untuk ngebantu kamu memahami energi kamu dan juga bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin akan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Oke, untuk Aries ada King of Wands ya, saya beresin dulu ya, bagusin dulu maksudnya. Oke, ada King of Wands dan Queen of Cups. Oke, saya lihat di sini untuk King of Wands kamu adalah atasan kamu ya, bisa jadi orang yang lagi dealing dengan kamu atau partner bisnis kamu ya. Ini bisa juga kamu sendiri yang memiliki energi kreatif dan memiliki segudang kreativitas. Dia ini memiliki komitmen ya, dan menjadi diri sendiri ya. Walaupun terkadang dia ini suka ambil untung-untungan berdasarkan intuisi ya, suka seperti gambling gitu ya. Tapi dia tidak mau surut ambisinya gitu ya. Dia begitu sangat ambisius, dan walaupun terkadang dia terlihat arogan atau diktator, dia memiliki hati yang baik dan care terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia senang ini berbagi informasi pengetahuan dengan orang-orang sekitarnya ketika berdiskusi gitu ya. Oke, ada Strength, ada juga Justice ya. Untuk Aries sepertinya dibutuhkan disiplin diri di dalam bekerja ya, dan juga bisa kontrol diri, jangan mudah terpancing emosi ya. Percaya diri atas kemampuan kamu, bahwasanya kamu memiliki energi power untuk menaklukkan bidang yang kamu tekuni, yang kamu kerjakan ya. Dan kamu harus bisa nih ngebalance energi kamu di minggu ini. Bisa juga membuat penilaian, keputusan atau penilaian ya, semacam kadang kan kita mau judgmental atau judging others gitu ya, ngekritik gitu. Tapi pemberian penilaian ini harus berdasarkan realita atau berdasarkan prinsip logika gitu ya. Jangan menggunakan sisi emosional kamu, atau ketika orang lain menyuruh kamu atau memberikan kamu perintah, tugas ya, ditanggapi secara logika aja gitu ya. Jangan diambil hati, atau misalnya ada perkataan orang lain kurang menyenangkan menurut kamu. Oke, ada Six of Pentacles. Ini sepertinya ada berupa bantu dibantu ya. Bisa jadi kamu membantu, bisa kamu yang membantu ya. Ini readingan bisa vice versa ya, disesuaikan saja. Oke, ada Two of Swords. Sepertinya kamu dihadapkan pada dua pilihan ya, di minggu ini ya. Ya, makanya kamu butuh menenangkan diri nih. Ya, dengan menenangkan diri kamu akan berpikir jernih, bisa memutuskan langkah mana yang harus kamu ambil, milih A atau B gitu ya. Sepertinya ada dua bidang nih yang sedang kamu geluti. Sebenarnya bisa jadi kamu belum bisa menentukan itu di minggu ini ya, tapi ada semacam rasa frustasi gitu ya. Kamu mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, atau kamu mengerjakan pekerjaan yang berbeda dari bidang yang kamu geluti sebelumnya, atau dari background pendidikan kamu berbeda dengan apa yang kamu kerjakan sekarang gitu. Jadi semacam ada bumerang atau dilema dalam diri sendiri. Ini seharusnya bukan pekerjaan yang aku harus kerjakan loh gitu. Semacam gitu yang kamu pikirkan gitu ya. Pengen rasanya kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi di satu sisi saya ngeliat tetap kamu kerjakan ya, untuk beberapa di antara kamu. Dan beberapa di antara kamu ada juga ini yang pada akhirnya membuat suatu keputusan, dan keputusan ini sepertinya erat kaitannya dengan risiko. Jadi apapun risikonya ya udah, sepertinya kamu menyadarinya di sini dan kamu berterima akan hal itu. Dan
Saya belum bisa melihat di sini secara rinci ya, bakalan ini perjalanan kamu ini bakalan menguntungkan atau tidak. Ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya akan melakukan perjalanan internasional gini. Tapi ada erat kaitannya membantu dibantu. Bisa kamu yang dibantu untuk melakukan perjalanan ini, atau bisa jadi kamu membantu ya. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk ngebantu keluarga atau orang-orang yang membutuhkan kamu ya. Ada keberhasilan, tapi sepertinya kamu nggak sepenuhnya puas. Ya sepertinya ada ini. Ya, usaha-usaha yang kamu lakukan di minggu ini akan berhasil bila ada tindakan eksekusi ya, dan kamu bisa membuat keputusan berdasarkan logika ya. Jangan diambil hati, diambil pusing, atau jangan terlalu lama berdiam diri. Segera lakukan tindakan ya. Kalau terlalu lama membuat keputusan ya nggak akan ada result di minggu ini ya. Nggak akan seperti kartu ini gitu kalau nggak membuat keputusan. Karena ketika dihadapkan pada dua pilihan nih, endingnya kan harus membuat keputusan. Kalau kamu nggak melakukan tindakan dengan membuat keputusan di minggu ini, ya berarti tidak ada perubahan. Ya bisa jadi perjalanan energi kamu stagnan. Gitu-gitu aja gitu ya. Oke, untuk Aries saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk King of Wands-nya ada Seven of Wands, ada The Chariot, The Moon, oke, dan King of Swords. Wow, di satu sisi kamu nggak yakin juga nih sebenarnya mengambil keputusan ini ya. Kamu ingin memulai suatu lembaran baru, ingin segera eksekusi, menentukan ya salah satu dari dua pilihan ini nih gitu. Nggak yakin ini sebenarnya, tapi beberapa di antara kamu saya ngelihat ya, walaupun tidak yakin kamu tetap pilih ini salah satu gitu. Udahlah, mau apapun resikonya saya terima aja deh gitu ya. Nah, beberapa di antara kamu ini bisa jadi berdiam diri ya, nggak membuat suatu tindakan atau keputusan di minggu ini. Ya, untuk beberapa di antara kamu ini sepertinya ada yang dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan atau bidang yang kamu tekuni sekarang ini sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu atau background pendidikan kamu. Ya, antara kamu akan meninggalkan yang lama memulai yang baru, atau memilih salah satu di antara dua pilihan tadi gitu ya. Oke, ada Seven of Wands. Ya, ini adalah seseorang yang memiliki prinsip hidup ya. Prinsip, ada idealisme, ada keyakinan atas diri sendiri ya, atas tindakan sendiri. Ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah menempa kamu, yang membuat kamu menjadi sosok yang prinsipal. Ini bagus banget ya kan. Kita sebagai orang kan harus memiliki jati diri, karakter ya kan, nggak mudah goyah gitu. Dan ketika kamu dihadapkan banyaknya kesibukan seperti perjalanan, ada juga ini yang melakukan travel business ya, kesana kemari, perlu disiplin diri atau perlu energi yang stabil ya. Ketika energi stabil, maka kesehatan stabil. Kalau sehat ya kan semakin strong, dan apapun tantangan yang dihadapi, seberat apapun pekerjaan yang dikerjakan bisa diatasi. Beberapa di antara kamu ini sibuk banget ya di minggu ini, banyak tugas atau beban yang harus kamu atasi, dan sepertinya tugas atau beban ini bisa jadi ini tanggung jawab ya yang harus kamu tuntaskan di minggu ini. Sepertinya kamu butuh pertolongan dari orang-orang sekitar kamu ya. Ada beberapa di antara kamu pengen dibantu, kamu menantikan itu siapa kira-kira yang bisa ngebantu gitu ya. Nah, beban atau tanggung jawab tugas di sini nggak melulu seperti utang atau biaya hidup ya. Bisa jadi project atau tugas-tugas kamu dari kantor ya, di mana kamu bekerja,
ya. Dan untuk bantuan ini nih ya, nggak selamanya bantuan dalam bentuk fisik gitu ya, pertolongan fisikal, tapi bisa jadi dibantu dalam hal materi. Ya, ada juga beberapa di antara kamu sepertinya menantikan piutang ya. Ada orang yang berutang sama kamu menantikan itu. Tapi sepertinya ada ketidakyakinan gitu bakalan dikembalikan segera gitu. Padahal kamu butuh di sini nih. Ya. Setelah adanya di sini praktek healing atau menenangkan diri ya. Setelah kamu menenangkan diri, kamu memperoleh pencerahan, dan ketika kamu memperoleh pencerahan, pada akhirnya di sini kamu melakukan suatu tindakan. Walau awalnya kamu kurang yakin apa yang harus kamu lakukan. Apapun bentuk tindakan yang kamu lakukan di sini, artinya kamu membuat suatu keputusan atau tindakan untuk mengatasi persoalan yang kamu hadapi di sini ya. Ya, saya nggak yakin ini pertolongan ini akan segera hadir di minggu ini, atau piutang yang kamu tagih-tagih akan kamu dapatkan di minggu ini ya. Sepertinya kamu lebih berpikir realistis ini dengan keadaan situasi sekarang, dan kamu menemukan cara tersendiri nih untuk mengatasi masalah kamu. Ya, walaupun tidak yakin, tapi ya udah dihadapin aja, terima resikonya, seperti itu ya di minggu ini ya. Oke, ya di satu sisi memang namanya hidup ya, pasti ada resiko gitu ya kan. Seperti trader atau trading ya, atau gambling. Ya, udah di arena pertandingan nih gitu. Mau nggak mau ya kan harus bergerak gitu ya. Kalau nggak bergerak kan ya bisa terbunuh atau termakan termakan sama pemangsa semacam gitu ya. Ya harus selalu senantiasa bergerak. Ya, ini untuk spiritual guidance-nya Aries. Ya, ada transformation, a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often unexpected revelation, breaking free of procrastination, releasing old belief system. Ya, sepertinya di minggu ini Aries ini ada semacam rebellious mind ya. Kamu seperti bertentangan ini situasi emosionalnya ya. Ada pikiran-pikiran yang rebellious, yang bertentangan nih, seperti konflik batin di dalam diri sendiri. Ya, apa yang harus aku lakukan ya? Terus ini kesel banget ini orang ini nih nggak bayar-bayar utangnya semacam gitu. Cuman keadaannya udah sempit nih gitu ya. Mau didesak juga nih nggak ada hasil gitu ya. Jadi pada akhirnya saya ngelihat di sini kamu akan membuat atau mencari jalan tersendiri untuk menyelesaikan masalah kamu di sini ya. Ya mungkin dengan mencari project atau untung-untungan ini melakukan suatu pekerjaan ya. Dengan demikian kamu memperoleh uang dari situ untuk menuntaskan tanggung jawab atau beban hidup tadi ya biaya hidup kan perlu dituntaskan kan gitu ya. Sementara income di bulan ini kurang memadai, misalnya ada piutang tapi ini nggak jelas gitu ya. Pada akhirnya ya ada semacam tindakan untung-untungan di sini yang akan kamu lakukan ya. Tujuannya untuk memperoleh keberuntungan untuk mengatasi masalah kamu. Ya, sebenarnya di sini bakalan ada keberuntungan nih. Ini Nine of Pentacles ya. Cuman sepertinya nggak terlalu memuaskan buat kamu. Ada hasil dari kerja keras kamu ya. Dan ini erat kaitannya dengan resiko.
namanya bersifat untung-untungan ya, pasti ada resikonya gitu ya. Harus bisa berpikir jernih sebelum membuat suatu tindakan. Ya, harus terlepas dari situasi emosional ya, membuat keputusan berdasarkan logika. Ya, dan harus memiliki ibarat kemampuan membuat strategi atau menggunakan strategi sesuai dengan kebutuhan gitu. Ibarat ketika kamu dihadapkan pada kasus A gitu ya, sebelum-sebelumnya strategi B nggak cocok nih, artinya sekarang kamu harus mampu membuat strategi atau solusi yang lain, misalnya solusi D gitu ya, yang cocok untuk masalah ini gitu. Nah ini adalah transformasi di diri Aries, di mana kamu semakin bertumbuh, berkembang, menjadi sosok yang broaden mind gitu, menjadi sosok yang semakin open minded ya, ada semacam perkembangan pengetahuan ke arah yang lebih tinggi lagi ya. Dan ada the moon, listen to your intuition and pay attention to signs from the divine, unnecessary worry, let go of your fears, revelation, and that will make everything clear ya. Dengarkan kata hati kamu dan perhatikan sejenak sinyal-sinyal atau pertanda-pertanda dari semesta ya, dari intuisi kamu. Jangan terlalu khawatir ya. Di sini saya ngelihat untuk King of Swords ya, kamu khawatir akan melakukan kesalahan, tindakan kamu bisa membuat kamu rugi. Ada juga situasi emosional yang tidak stabil. Ini yang bisa ngeblur intuisi kamu. Jadi memang harus senantiasa menenangkan diri sebelum membuat suatu keputusan atau tindakan. Dengan energi yang tenang tadi ini, emosi kamu tenang, kamu bisa ngedengerin intuisi kamu dengan jelas ya. Oke. Ada Page of Cup, sensitive, open-hearted, inexperienced, moody messages regarding relationship, new emotional experiences, a romantic encounter, social invitation, or even heightened physical abilities. Iya, menjadi sosok yang sensitif itu bagus ya kan. Dengan demikian kita semakin intuitif. Biasanya intuitive person itu adalah seorang yang sensitif, peka dia terhadap naluri atau suara hatinya gitu. Tapi terkadang memang seseorang yang intuitif banget itu bisa juga sangat sensitif ya. Dan perlu di sana kontrol diri ya, supaya tidak dimasuki oleh energi-energi yang negatif ya, seperti pesimis gitu ya. Ya, minggu ini perlu bagi Aries ini untuk melepaskan diri lah dari situasi moody ya, perasaan-perasaan yang gak nentu ini ya. Ya, coba tenangkan diri ya. Ketika kamu kurang nyaman dengan perasaan kamu, tenangkan diri. Udah tenang diri, baru mulai lagi aktivitas ya. Ya, demikianlah untuk Aries di minggu ini. Semoga ini bermanfaat dan resonate buat kalian. Bila kamu ngerasa ini cocok dengan kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Ya, tetap bersemangat untuk Aries dan semoga kalian berbahagia di minggu ini ya. Sampai jumpa, bye-bye.